Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Alfianti Lubis, NIM 2001300098 dari kelas A3 Teknik Industri dengan dosen pengampu saya Profesor Dr. M. Sayuti SD MSc. Adapun di sini saya membahas tentang materi penempaan atau forging. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana forging itu terjadi. Jadi untuk pertamanya itu forging itu yaitu pembentukan logam dengan cara memberikan gaya-gaya luar kepada benda kerja logam sehingga terjadi deformasi plastis, di mana untuk memperoleh bentuk yang diinginkan volume atau massa logam dijaga tetap dan hanya dipindahkan atau didasar dari satu lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya, ada pun pengertian dari forging yaitu sebuah proses deformasi di mana benda ditekan di antara dua cetakan dan penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur. Proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk-bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Adapun sejarah dari forging ini, yang pertama itu forging ini adalah salah satu proses pembentukan logam yang tertua. Jadi sebelum ada logam-logam yang lain, pembentukan logam yang lain, forging ini terlahir duluan. Selanjutnya, sejak zaman prasejarah, manusia telah menemukan bahan besi dapat dipanaskan dan dipukul dengan batu menjadi peralatan berguna. Selanjutnya, forging modern telah dikembangkan para membuat perisai. Martil dengan daya tinggi dan proses mekanis telah menggantikan kekuatan tangan martil dan landasan. Selanjutnya, adapun material atau bahan yang bisa digunakan untuk proses forging ini yaitu karbon alloy steel dan alloy super. Selanjutnya stainless steel, selanjutnya adapun aluminium alloys, selanjutnya ada high temperature alloys dan magnetic steel, brass, copper, nickel based alloys, cobalt based alloys, titanium, core iron dan silicon iron. Selanjutnya ada dua proses tempat yang ada dalam proses forging ini. Yaitu ada proses hot atau pengerjaan panas atau hot working dan pengerjaan dingin atau cold working. Penempaan forging. Penempaan forging ini bisa dilakukan dengan manual atau dengan mesin hidrolis karena bisa membuat tekanan yang dan dapat membutuhkan tenaga yang besar pula. Tapi jika menggunakan tenaga pneumatik, tenaga yang dihasilkan lebih kecil. Selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis forging. Yang pertama itu penempaan palu, yang kedua itu penempaan tempah, yang ketiga itu penempaan tekan atau press, yang keempat itu penekan offset, dan yang kelima itu penekan roll. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa sih jenis forging yang saya sebutkan tadi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu penempaan palu. Jadi dalam proses penempaan palu ini logam dipanaskan dan ditimpa dengan mesin tempa uap di antara perkakas tangan atau cetakan datar. Penempaan tangan yang dilakukan oleh pandai besi merupakan cara penempaan tertua yang dikenal. Pada proses ini tidak dapat diperoleh ketelitian yang tinggi dan dapat pula dikerjakan pada kerja yang rumit. Berat benda tempa berkisar antara beberapa kilogram sampai 90 miligram. Selanjutnya, di sini ada yang kedua yaitu penempaan timpa. Perbedaannya yaitu dalam penempaan palu itu terletak pada jenis cetakan yang digunakan. Penempaan timpa menggunakan cetakan tertutup dan benda kerja tersebut terbentuk akibat impa atau tekanan memaksa logam panas yang plastis dan mengisi bentuk cetakan. Prinsip kerja tadi bisa dilihat dari gambar yang tadi ya. Pada operasi ini aliran logam dalam cetakan disebabkan oleh timpaan yang bertubi-tubi. Untuk mengatur aliran logam selama timpaan, operasi ini
dibagi beberapa langkah. Setiap langkah berubah bentuk kerja secara bertahap-tahap. Dengan demikian, aliran logam dapat diatur sampai terbentuk beberapa benda kerja. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambar dari yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dalam penampakan ini dia itu menggunakan cetakan tertutup dan benda kerja terbentuk akibat tumbukan antara tekanan, memaksa logam panas plastis memenuhi dan mengisi bentuk cetakan. Selanjutnya itu ada penempaan tekan atau press. Pada penempaan ini, deformasi plastik logam melalui penekanan berlangsung dengan lambat, yang berbeda dengan impak palu yang berlangsung dengan cepat. Mesin tekan vertikal dapat digerakkan secara mekanik dan hidrolik. Penempaan ini yaitu press mekanik yang agak lebih cepat dapat menghasilkan arah 4-90 meganewton. Tekanan yang diperlukan untuk membentuk baja suhu tempat bervariasi antara 20 sampai 190 megapascal. Tekanan dihitung terhadap penampang benda tempa pada garis pemisah cetakan. Untuk mesin kecil tertutup dan hanya diperlukan salah satu pembentuk untuk penempaan. Tekanan maksimum terjadi pada akhir langkah yang memaksa bentuk logam. Selanjutnya yaitu penempaan offset. Jadi penempaan offset itu yaitu proses yang digunakan untuk pembesaran diameter. Pada ujung batang logam ditekan dan memanjang. Jadi pada dasarnya benda yang dikerja berupa bar bulat, ataupun benda kerja berbentuk silindris. Selanjutnya ini ada pula gambar dari penempaan offset yang gunanya tadi untuk memperbesar diameter. Jadi di sini dijelaskan bahwa gambar di sini bentuk bendanya itu kecil namun diperbesar dengan cetakan dengan cara penempaan offset. Selanjutnya ada pula itu penempaan roll. Penempaan roll itu batang bulat yang telah dipanaskan sampai suhu tempa, diletakkan di antara roll yang berada dalam posisi terbuka. Penempaan roll ini ketika berputar batang dijepit oleh alur roll dan didorong ke salah satu sisi. Bila roll terbuka maka batang didorong kembali dan digiling lagi atau dipindahkan ke alur berikutnya. Selanjutnya adapun jadi penempaan roll ini di mana roll itu diputar dan dimasukkan ke dalam cetakan. Ada pula jadi begitu yang dimaksud dengan penempaan, dan ada pula itu keuntungan kita menggunakan cara-cara dengan membentuk barang dengan cara penempaan ini. Yang pertama itu part yang diforgi memiliki kekuatan yang tinggi dan menawarkan ketahanan yang besar terhadap benturan atau kelelahan beban. Dan selanjutnya itu penempaan nomor dengan struktur logam. Dan selanjutnya itu penempaan mendistorsi serat tak beraturan arah yang dibuat sebelumnya, seperti yang dibuat pada proses rolling dan meningkatkan kekuatan dengan mengatur arah butir. Dan selanjutnya, karena kerja yang intens, kekurangan jarang ditemukan pada proses penempaan ini, sehingga memiliki keandalan yang baik. Kemudian, tingkat akuransi yang tinggi dapat diperoleh dalam operasi penempakan. Berikutnya, bagian yang ditempa dapat dengan mudah dilas. Adapun kekurangan dari forging yang pertama itu oksidasi yang cepat dalam penempaan permukaan logam pada suhu tinggi menghasilkan kerak. Yang kedua itu toleransi yang erat dalam operasi tempat sulit untuk dipelihara, dan kemudian penempaan terbatas pada bentuk yang sederhana dan memiliki keterbatasan untuk bagian yang memiliki undercut yang lain-lain. Beberapa bahan tidak dapat dikerjakan dengan forging. Jadi kekurangan forging itu memang tidak dapat digunakan dengan bahan-bahan yang tidak dapat dikerjakan, dan dengan cara forging ini itu menggunakan biaya awal yang tinggi, demikian pula biaya peliharaannya.
Lalu logam-logam menjadi retak dan terdistorsi jika bekerja di bawah batas temperatur tertentu. Jadi untuk memperkerjakan dengan proses penempaan ini, logam-logam itu dicairkan dan dicetak itu tidak boleh menggunakan temperatur yang terlalu tinggi, maka dapat merusak kualitas dari logam tersebut. Nah, selanjutnya biaya perawatan disknya juga ya tinggi. Selanjutnya ada pula aplikasi dari forging. Nah, jadi dalam forging ini baja karbon rendah dan menengah dapat ditempa panas tanpa kesulitan, tetapi baja karbon tinggi dan baja paduan lebih sulit ditempa dan membutuhkan perawatan yang lebih besar. Penempaan umumnya dilakukan pada baja karbon paduan tanpa besi, paduan dasar tembaga, paduan aluminium, dan paduan magnesium. Baja tahan karat, paduan super berbasis nikel, dan titanium terutama digunakan dalam bidang kedirgantaraan. Nah, jadi kesimpulannya itu forging itu adalah sebuah proses penempaan deformasi di mana benda kerja ditekan di antara dua cetakan. Penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur. Proses penekanan tersebut dapat menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau penempaan adalah proses deformasi di mana benda kerja ditekan dengan dua cetakan. Jadi begitulah hasil dari apa yang saya jelaskan. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.